Baik, bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membuat website tanpa coding sama sekali teman-teman ya. Dan kita akan membuat dua buah tipe website. Yang pertama adalah landing page dengan satu halaman saja. Di mana ketika kita lihat di sini ada menu Home, About Us, Service, dan juga Kontak. Kalau kita klik di bagian About Us, dia akan scroll ke bagian About Us. Kita klik di bagian Service, dia akan scroll dan menuju ke bagian Service. Dan kalau misalnya kita klik di bagian kontak, dia akan scroll ke bagian kontak dan tetap di bagian halaman yang sama. Dan kemudian untuk jenis website yang berikutnya, tidak lagi satu halaman saja, kita akan membuat beberapa halaman. Yang pertama adalah About Us. Kalau kita klik di bagian About Us, dia akan menuju ke halaman About Us di mana tampilannya ataupun style dari halamannya akan berbeda dari halaman Home tadi. Kalau kita klik di bagian Service, dia akan menuju ke bagian halaman Service dengan tampilan yang berbeda di bagian About Us. Kita klik di bagian Kontak, dia akan menuju ke halaman yang lainnya di mana tampilannya akan berbeda dengan tampilan dari halaman-halaman sebelumnya. Dan bagaimana caranya? Kita akan membuat website tanpa coding ini. Mari langsung saja kita mulai. Untuk membuat website kita bisa diakses oleh orang lain, jadi tidak cuma kita sendiri yang bisa mengakses. Kita butuh layanan hosting dan juga domain. Dan untuk penyedia layanan hosting dan juga domain yang biasa saya gunakan adalah Niaga Hoster. Untuk link menuju ke Niaga Hoster, teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi. Saya sudah sertakan linknya, langsung klik saja. Nanti dia akan langsung diarahkan ke halaman Niaga Hoster. Baik, berikutnya kita akan cari paket yang kira-kira bisa kita manfaatkan ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada beberapa paket yang bisa kita pilih, antara lain ada paket bayi, paket pelajar, paket personal, dan juga paket bisnis. Nah, paket bayi sendiri ada pembayaran sekitar 10.000 per bulan, sampai dengan paket bisnis ada pilihan-pilihannya. Kalau yang saya gunakan adalah paket pelajar ya. Dia bisa menampung sekitar 60.000 pengunjung per bulan, kemudian SSD disk space, unlimited bandwidth, kemudian POP3 email, serta unlimited database. Silahkan dipilih, kalau misalnya sudah menentukan untuk paketnya, silahkan langsung diklik saja. Kalau paket yang saya gunakan adalah paket pelajar, saya klik di bagian pilih paket ya, ini untuk paket pelajar. Kemudian di sini setelah kita memilih untuk paket yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan diminta untuk memilih hal yang selanjutnya ya. Apakah kita akan melakukan pembayarannya per 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun? Kalau saya pilih yang 1 tahun dulu untuk melihat seberapa bagus untuk performanya dari hosting yang kita gunakan ini ya. Saya pilih 1 tahun, kemudian kita scroll ke bawah. Kita tentukan selanjutnya, yakni adalah domainnya. Kalau hosting teman-teman, hosting adalah untuk meletakkan website kita ya. Jadi semacam kayak hard disknya begitu. Jadi dia akan digunakan untuk menampung data, kemudian menampung gambar misalnya, menampung dokumen. Nah, untuk domain dia adalah namanya ya. Misalnya di sini adalah niagahoster.co.id ya. Ini adalah nama domainnya. Sehingga yang pertama yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan adalah menentukan domain yang akan kita inginkan. Misalnya domainnya adalah di rumah Rafif. Ya, seperti ini. Yang pertama kita cek dulu apakah domainnya tersebut tersedia ataukah tidak. Ya, ini adalah nama domainnya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah ekstensinya ya. Jadi ekstensi ini bisa bermacam-macam. Di sini misalnya .com, kalau kita klik ada .id, .xyz, .co.id, .net dan sebagainya. Jadi kalau untuk perusahaan biasanya yang keperluannya untuk komersial ya, biasanya menggunakan .com. Nah, untuk perusahaan dengan badan hukum biasanya pakainya .co.id ya, .co.id. Ya, silakan teman-teman sesuaikan untuk kebutuhan websitenya apakah untuk personal ataukah untuk kebutuhan perusahaan. Kita sudah tentukan untuk nama domainnya, kita sudah tentukan untuk ekstensinya. Kita cek dulu ya apakah domain tersebut tersedia ataukah tidak. Kita cek domain dulu. Nah, kalau ada peringatan seperti ini bahwa mohon maaf domain tidak tersedia, artinya bahwa domain tersebut sudah digunakan orang lain ya. Jadi yang namanya domain itu kan tidak cuma kita saja yang butuh ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan ataupun personal yang lain yang bisa saja sudah memesan domain yang kita inginkan. Nah, misalnya untuk alamat di rumah Rafif ini sudah digunakan orang lain, maka kita bisa pilih untuk nama domain yang lain ya. Misalnya
di rumah Rafif 2 misalnya. Ya, kemudian saya ulangi lagi, saya cek domain. Kita pastikan bahwa domainnya belum pernah digunakan. Nah, kalau ada tampilan seperti ini bahwa di rumahrafif2.com durasi 1 tahun, kemudian untuk harga domainnya sudah include di dalam paket ya, tidak perlu kita bayar. Ini artinya bahwa nama domainnya tersedia dan bisa kita gunakan. Kalau sudah seperti ini, kita klik saja di bagian tambahkan ke chat. Pilihan nama domain lainnya, kalau misalnya mau teman-teman daftarkan juga boleh ya. Misalnya .id mau kita daftarkan, kemudian .net mau kita daftarkan juga boleh saja. Tentu saja nanti akan ada tambahan biaya. Nah, sementara ini saya akan pilih yang .com saja, sedangkan untuk ekstensi yang lain .id, .net, dan .org saya biarkan saja kosong ya. Kemudian saya klik lagi di bagian tambahkan ke chat. Kita tunggu dulu. Kemudian kita scroll ke atas dulu teman-teman, ya sambil menunggu untuk proses memilihnya selesai ya. Di sini didaftarkan lagi ada untuk paketnya 1 tahun, kemudian domainnya di rumah Rafif 2, kemudian di sebelah kanannya ini adalah detailnya. Dimana yang perlu kita bayarkan ada 500 sekian untuk paketnya, PPN-nya 10%, kemudian totalnya 609. Kita klik di bagian lanjutkan. Domainnya tidak dibayarkan ya, sudah include di bagian paket. Nah, ini adalah rekomendasi fitur tambahan yang bisa teman-teman tambahkan kalau misalnya diperlukan. Ya, kita biarkan saja seperti ini, tidak usah kita tambahkan. Klik lagi di bagian lanjutkan. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutnya dia akan meminta kita untuk memilih metode pembayaran yang akan kita gunakan. Bisa BCA, Mandiri, Briva, BNI, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya kita akan diminta untuk memasukkan akun yang kita tuju. Coba kita scroll ke atas dulu. Ya, di sini. Nah, di sini dia menampilkan untuk detail pesanan yang akan kita bayar ya. Ada hosting, kemudian domain, ya, kemudian PPN-nya. Totalnya adalah 609.612 dan ada pilihan kode kupon. Nah, kode kupon teman-teman bisa gunakan kode kupon yang saya punya ya. Gini, masukkan saja di rumah Rafif ya. Di rumah Rafif sambung, tidak usah pakai .com ya, langsung saja di rumah Rafif. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, klik saja di bagian gunakan. Nanti dia akan mengurangi dari total yang harus teman-teman bayarkan. Dari 609 dia akan dikurangi menjadi 579 ya. Jadi sudah berkurang ketika menggunakan kode kupon di rumah Rafif. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman kita akan diminta selanjutnya untuk masuk ke akun yang kita punya ya, ataupun teman-teman bisa membuat account terlebih dahulu. Kalau misalnya belum punya account, bisa klik bagian masuk dan check out. Kalau sudah punya ya, kalau sudah punya account, klik di bagian masuk dan check out. Kalau misalnya belum punya, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita registrasi dulu ya dengan menggunakan Google ini. Saya klik di bagian login dengan Google. Nah, selanjutnya dia akan meminta kita memasukkan alamat Google kita. Saya masukkan dulu. Misalnya ini adalah email saya ya, berbah001. Saya klik berikutnya, kemudian saya masukkan untuk password saya. Saya klik berikutnya. Oke, dia sudah authenticate ya, sudah masuk ke bagian Google, sudah tahu bahwa yang pemilik emailnya adalah kita sendiri ya. Kita scroll ke bawah, kemudian yang berikutnya dia akan meminta kita untuk memasukkan data lengkap yang kita punya. Misalnya di sini kita masukkan sesuai yang kita punya, misalnya first name-nya, last name-nya. Misalnya saya masukkan first name-nya adalah Rafif, kemudian last name-nya Rafif. Kemudian company-nya programming di rumah Rafif. Kemudian address-nya kita masukkan. Kita klik di bagian selesai. Kalau misalnya sudah selesai untuk memasukkan data-datanya, klik saja di bagian selesai. Dia menyimpan data. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya sudah, nanti kita tinggal klik di bagian check out. Dan nanti akan muncul untuk tagihan yang perlu kita bayarkan di bagian email kita ya. Kalau sudah, kita klik di bagian konfirmasi pembayaran di member area ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah masuk ke bagian konfirmasi pembayaran,
Nanti kita akan dimasukkan ke bagian panel, dan kalau kita sudah melakukan pembayaran, nantinya dia sudah aktif untuk hosting serta domainnya di bagian panel Niaga Hoster kita. Selanjutnya misalnya ini adalah halaman panel Niaga Hoster kita setelah kita selesai melakukan pendaftaran dan juga pembayaran ya. Jadi sudah selesai melakukan pendaftaran dan juga sudah konfirmasi pembayaran. Maka selanjutnya kita akan bisa lihat di sebelah kiri ada beberapa menu, ada beranda, WordPress Management, layanan Anda, dan juga tagihan. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan WordPress ya. Jadi WordPress. Kita tidak akan melakukan coding dalam pembuatan website kali ini. Kita akan menggunakan layanan CMS ya, Content Management System, namanya adalah WordPress. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja di bagian menu WordPress Management ini. Kita klik, kemudian ada dua pilihan, ada website dan juga store. Kita pilih di bagian website. Nah, WordPress Management ini adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Niaga Hoster, sehingga ketika kita akan melakukan instalasi ataupun menggunakan dari layanan WordPress ini, kita tidak perlu melakukan setting dengan ribet ya, karena dia sudah disediakan oleh Niaga Hoster ya, sangat mudah. Nah, tinggal kita klik-klik saja, nanti dia akan tiba-tiba selesai sendiri. Kita scroll ke bagian bawah ya, kemudian di bagian bawah ini akan ada WordPress Management, Store, kemudian di bagian bawahnya ada WordPress Management, Install WordPress, Transfer WordPress, kemudian WordPress Accelerator. Nah, pertama kita akan install terlebih dahulu WordPress kita ya. Jadi ada tulisannya di bagian bawah ya. WordPress adalah Content Management System atau CMS gratis yang berbasis PHP dan juga MySQL. Jadi WordPress itu sendiri adalah salah satu CMS yang paling banyak digunakan di dunia ya. Di dunia, tidak cuma di Indonesia saja, tapi di dunia banyak menggunakan WordPress karena memang banyak plugin-plugin yang sudah disesuaikan dan juga template-template yang menarik yang bisa kita manfaatkan. Kita klik dulu di bagian install WordPress ya. Klik di bagian install WordPress. Kemudian kita pilih di sini domainnya. Domainnya adalah di Rumah Rafif. Kemudian kita tentukan untuk websitenya ya, judul websitenya misalnya programming di Rumah Rafif. Di Rumah Rafif pakai U kecil. Kemudian admin usernya silahkan ditentukan. Misalnya saya masukkan root. Kemudian direktorinya. Ini kalau misalnya kita mau install dari WordPress kita di direktori tertentu, misalnya di sini dicontohkan untuk direktorinya misalnya namanya adalah dir ya, maka kita masukkan di dalamnya adalah dir. Tapi kalau misalnya kita mau replace kondisi sekarang dengan WordPress kita kosongkan saja ya, kita kosongkan, nanti dia akan tampil untuk WordPress-nya di bagian halaman depan. Kemudian selanjutnya setelah kita pilih untuk direktorinya, kalau saya kosongkan saja biar untuk default website saya menggunakan WordPress saja. Nah, kemudian untuk passwordnya silahkan dimasukkan, password yang akan teman-teman gunakan untuk masuk ke halaman panel dari WordPress ya. Kalau ini adalah panel Niaga Hoster, nanti kita akan punya tempat tersendiri untuk masuk ke bagian dalam dari CMS kita. Walaupun nanti kalau misalnya sudah selesai, kita bisa masuk juga ke WordPress kita melalui panel dari Niaga Hoster. Ini kita masukkan dulu untuk passwordnya, kita tentukan password yang akan kita gunakan. Oke, sebentar. Oke, lanjut kita masukkan untuk deskripsi dari website kita, misalnya programming di Rumah Rafif, tempat kita belajar programming dengan cukup di rumah aja, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian install WordPress, maka dia akan langsung menjalankan proses instalasi dari WordPress kita di Niaga Hoster. Jadi beda kalau misalnya kita menggunakan WordPress dengan layanan yang lain, mungkin berbeda ya, karena kalau menggunakan Niaga Hoster ini sudah disiapkan tempatnya dan juga menu-menunya sehingga kita bisa langsung gunakan untuk proses instalasinya. Di sini sudah tampil, selamat WordPress Anda berhasil diinstal ya. Kita klik di bagian kembali.
Nah, kemudian di bagian bawahnya akan terlihat ya di sini, linknya adalah di rumah Rafif. Coba saya klik kanan, kemudian open link in new tab. Kita coba lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, dia adalah default halaman awal dari website kita. Ini menggunakan WordPress. Kemudian kita kembali lagi ke bagian panel niaga hoster. Yang pertama, teman-teman, kita akan memaksa untuk website kita punya HTTPS ya. Kenapa HTTPS? Dia lebih secure ya, lebih aman. Ya, kita klik saja di bagian force HTTPS ini. Ya, kemudian kita pilih Anda telah aktif, kemudian klik saja di bagian kembali. Nah, dengan seperti ini kita akan memastikan bahwa website kita akan bisa diakses dengan menggunakan HTTPS ya, bukan HTTP ya, HTTPS. Sekarang coba kita lihat di bagian kanan ya, ada tombol tulisannya login WordPress. Kita klik dulu ke bagian tombol login WordPress ini dan kita akan dibawa ke halaman admin dari CMS WordPress kita. Klik dulu ya di bagian login WordPress. Dia akan mengarahkan sehingga langsung diklik saja, dia akan membawa kita ke dalam panel dari WordPress ya, dari CMS WordPress kita. Kita tunggu dulu. Nah, nanti tampilan dari panel ataupun dashboard WordPress kurang lebih seperti ini di bagian teman-teman ya. Di sebelah kiri ini adalah menu-menunya yang disediakan oleh WordPress, ada home, post, sampai dengan collapse menu di bagian bawahnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di bagian tampilan kita, tampilan defaultnya seperti ini adalah tampilan dari defaultnya yang diberikan oleh WordPress ya. Di bagian atas ini adalah headernya, kemudian di bagian bawahnya ini adalah tulisan-tulisannya, kemudian di bagian bawah ada copyright-nya, pencarian, dan juga recent comment. Nah, pada video kali ini kita akan merubah ya. Kita akan rubah tampilan yang dimiliki oleh WordPress ini dengan sebuah plugin namanya adalah Elementor. Nah, dengan menggunakan Elementor nanti kita bisa melakukan pengaturan dari penempatan-penempatan layanan ataupun informasi di bagian template WordPress yang kita miliki. Nah, untuk melakukannya, mari kita sama-sama kembali dulu ke bagian dashboard WordPress, ya. Kemudian, kita akan menggunakan Elementor ya tadi, tapi sebelumnya kita perlu install juga ya, yang namanya theme, di mana theme tersebut harus support dengan Elementor. Karena apa? Karena tidak semua theme support dengan Elementor. Nah, caranya bagaimana? Kita menuju ke bagian Appearance, kita pilih ke bagian Themes, kita klik dulu. Oke, kemudian kita pilih di bagian Add New. Kita pilih salah satu theme yang disediakan oleh WordPress yang bisa kita manfaatkan. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini silahkan dipilih di bagian Hello Elementor ya. Di bagian Themes, kemudian dicari Hello Elementor. Kalau misalnya sudah ketemu untuk theme-nya dengan nama Hello Elementor, klik saja di bagian Install, teman-teman. Diklik ya di bagian install, dia akan melakukan proses installing dari theme Hello Elementor ini sehingga bisa langsung kita gunakan. Kalau misalnya sudah selesai diinstal, jangan lupa diactivate ya. Activate ini diklik lagi, diactivate. Ya. Klik diactivate, kemudian coba kita lihat dulu di bagian tampilan WordPress kita, bisa dari bagian menu atas. Ada pilihan visit site, kita klik kanan, open link in new tab. Ya. Tampilannya menjadi seperti ini ya. Di bagian atas dia adalah headernya, kemudian di bagian bawahnya ini adalah isiannya. Dengan tampilan seperti ini kita bisa sudah meyakinkan ya bahwa theme dari Hello Elementor sudah selesai kita install. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian dashboard-nya. Oke. Nah, akan tampil di bagian atas sebuah peringatan, Thanks for installing Hello Theme. Nah, ini adalah pesan bahwa Hello Theme sudah kita install di WordPress kita. Tapi di bagian bawahnya ada pesan lagi bahwa kita memerlukan sebuah plugin, ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, sebuah plugin namanya adalah Elementor. Kita klik di bagian Install Elementor. Ya, dia akan melakukan proses installing dari Elementor. Dimulai dari apa? Dimulai dari download dulu ya.
Langsung di-downloadkan teman-teman ya, langsung di-downloadkan oleh si WordPress-nya, dia langsung download, kemudian dia akan melakukan ekstrak dari plugin Elementor ini di hosting kita ya, di hosting Niaga Hoster. Silahkan teman-teman gunakan fasilitas-fasilitas di bagian Niaga Hoster. Kita tunggu dulu sampai dengan proses instalasi plugin ini selesai. Baik, plugin dari Elementor sudah selesai kita install teman-teman. Jangan lupa diactivate ya. Tadi baru proses untuk download, kemudian install. Tapi belum kita activate. Kita activate dulu di bagian activate plugin. Klik saja di bagian activate plugin. Nanti dia akan melakukan proses aktivasi dari plugin Elementor di website kita. Oke, dia sudah menuju ke bagian plugin. Kita pastikan bahwa Elementor sudah masuk di sini. Ya, di sini Elementor sudah masuk. Satu plugin sudah kita install, namanya adalah Elementor. Kita butuh satu plugin lagi, namanya adalah Elementor Header Footer ya. Kita cari dulu di bagian, pilih dulu di bagian atas, ada tombol Add New. Ya, di bagian atas ada tombol Add New, klik saja di bagian Add New. Kemudian kita cari di bagian kanan ada pilihan Search plugin ya, kita cari dengan kata kunci Elementor Header Footer ya. Ini adalah plugin kedua yang kita install, kita cari dengan nama Elementor Header Footer. Nah, dia akan tampil di bagian bawahnya untuk kata kunci Elementor Header Footer ya. Kita cari di bagian bawahnya. Di sini yang akan kita gunakan adalah plugin buatan dari Brainstorm Force, kemudian Nihil Chavan ini ya. Klik saja di bagian install ya. Oke, kemudian kita klik di bagian activate. Oke, dua buah plugin sudah kita install. Yang pertama Elementor, kemudian yang berikutnya Elementor Header and Footer Builder. Kita akan install yang berikutnya, yang ketiga. Kita klik di bagian add new lagi. Kita cari sebuah plugin namanya adalah Envato. Ya, kita klik saja Envato. Kemudian kita akan gunakan plugin buatan Envato di mana dia akan menyediakan Elementor template yang nanti kita bisa manfaatkan, ya. Kalau sudah seperti ini, kita pilih Envato element buatan Envato, klik di bagian install now. Dia akan proses untuk melakukan instalasi. Oke, kalau sudah selesai proses instalasinya, jangan lupa di activate ya. Klik lagi di bagian activate. Oke, 3 buah plugin sudah kita install. Yang pertama Elementor, yang kedua Elementor Header and Footer Builder, kemudian yang ketiga adalah Envato Element. Nah, untuk apa saja plugin-plugin tersebut akan kita gunakan di WordPress kita kali ini? Kita akan mulai dengan salah satu plugin. Untuk pluginnya adalah Elementor Header and Footer Builder ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di bagian Appearance. Dia ada di bagian atas dari plugins. Ada sebuah menu namanya Appearance ya. Kemudian kalau kita arahkan kursor kita ke bagian atas dari menu Appearance tadi, maka dia akan muncul di sebelah kanannya submenu dari Appearance ya. Ada Themes, Customize, Menus, kemudian Elementor Header and Footer Builder. Serta di bagian bawahnya adalah Theme Editor. Kita pilih di bagian Elementor Header and Footer Builder, kita klik dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah header dan footer builder ya. Nah, ini akan kita bisa manfaatkan untuk memberikan header ya dan juga footer di template kita nantinya. Nah, caranya kita akan add new dulu ya. Di bagian atas ada sebuah tombol namanya adalah add new ya. Kita klik saja. Oke, kemudian kita akan memberikan nama di bagian title-nya, misalnya kita berikan nama header, ya. Kemudian kita tentukan untuk template-nya ya, type of template-nya kita pilih, select option, pilih bagian header. Selanjutnya akan muncul display on, kita pilih misalnya dia akan muncul dari header-nya ini akan muncul di semua website, kita pilih di entire website. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan edit terlebih dahulu ya. Kita edit terlebih dahulu untuk header-nya. Kita klik di bagian atas ada sebuah tombol namanya adalah Edit with Elementor ya. Kita klik dulu. Ya. Selanjutnya dia akan diarahkan
di mana dengan Elementor ini kita bisa manfaatkan untuk menambahkan area ya yang disediakan di bagian header. Nah, akan tampil di sebelah kanan beberapa tombol ya. Ada tombol dengan tanda positif ini ya. Kemudian ada tombol dengan icon folder. Kemudian di bagian kanan yang warna hijau ada icon Envato ya. Jadi Envato ini adalah penyedia layanan fitur-fitur jadi plugin-plugin ya. Plugin-plugin yang bermanfaat untuk website kita biasanya ada marketplace-nya sendiri dan namanya adalah Envato ya. Nah, pluginnya Envato Element, kita klik dulu di bagian Envato Element. Oke, nanti di bagian atas akan ada beberapa tab ya, Installed Kits, Premium Kits, Free Kits, serta Free Blocks. Kita pilih dulu di bagian atas dan di bagian paling kanan ya, ada Free Blocks. Kita klik dulu Free Blocks. Kemudian akan muncul beberapa pilihan About sampai dengan paling bawah ada Testimonial Slider ya. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, pertama yang akan kita gunakan di sini adalah blog, ya ini adalah header. Kita klik saja di bagian header. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan pilihan-pilihan header yang nanti kita bisa manfaatkan. Kalau kita scroll ke bawah, dia akan punya beberapa variasi yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera teman-teman ya. Misalnya di sini saya akan pilih yang ini ya, bagian header with nav ini di bagian kanan bawah ya. Saya klik di bagian Insert Template, maka selanjutnya dia akan proses untuk melakukan import ya. Nah, ini sudah selesai untuk proses importnya, cepat ya untuk proses importnya. Nah, di bagian atas teman-teman, dia akan menampilkan website name, kemudian di sebelah kanan ada button. Nah, tulisan website name ini bisa kita ganti. Caranya bagaimana? Klik saja. Ya, kemudian kita lihat di sebelah kiri ada tulisan website name. Kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya akan berikan nama di rumahrafif.com ya. Ini adalah namanya yang kita edit. Kemudian untuk logonya juga bisa kita edit. Misalnya saya klik ya, dia akan menampilkan di sebelah kiri. Misalnya teman-teman mau ubah untuk gambarnya ya, icon dari websitenya, silahkan saja. Nah, sementara saya biarkan saja ya. Kemudian kita lihat sebelah kiri ada icon, kemudian ada tulisannya dan sebelah kanan ada tulisan button ya. Ini kita bisa ganti juga, kita klik saja di bagian button ya. Kemudian kita lari lagi ke bagian kiri, ada tulisan teks. Ini kita bisa ganti tulisan button ini misalnya kontak ya, seperti ini kita berikan kontak. Nah, ini kita bisa masukkan juga untuk linknya ya. Ini kita bisa masukkan linknya di bagian bawah. Misalnya kita arahkan dia ke http whatsapp.com ataupun alamat tertentu. Silahkan saja disesuaikan ya. Nah, ketika sudah menggunakan ini, kita sudah menyiapkan untuk headernya ya, di mana di bagian atas akan tampil untuk nama situsnya, ikonnya, kemudian di sebelah kanan sudah tampil untuk tombol kontak. Ini juga bisa kita hilangkan kalau misalnya teman-teman mau hilangkan ya. Nah, sementara seperti ini dulu, saya klik di bagian publish. Ya, your post is live ya. Sekarang kita kembali ke bagian WordPress kita, klik di bagian atas kiri ya, atas kiri ada icon garis 3 ini, saya klik. Kemudian pilih di bagian Exit to Dashboard. Nah, selanjutnya dia akan kembali lagi ke bagian menu Appearance, kemudian Elementor Header and Footer Builder. Ya, satu buah header sudah kita masukkan. Kita sudah membuat header, selanjutnya kita akan membuat satu lagi namanya adalah footer ya. Jadi punya kepala, kita akan buat lagi untuk kakinya ya. Header adalah kepala, kemudian footer adalah kakinya. Klik lagi di bagian Add New. Ya, kemudian kita masukkan untuk title-nya, kita berikan nama footer. Ya, kemudian pilih type of template-nya. Tadi kita sudah masukkan untuk header-nya, selanjutnya kita pilih untuk bagian footer. Ya, kemudian display on kita pilih untuk entire website. Ya, kemudian pilih lagi di bagian edit with Elementor. Dia akan diarahkan menuju ke bagian Elementor dan akan tampil juga di sebelah kanan ya untuk Envato-nya. Kita klik ya di bagian Envato lagi. Kemudian kita menuju ke bagian Free Blocks. Tadi kita sudah memilih untuk header,
Lanjut kita masukkan untuk footer ya. Pilih bagian footer. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk footer yang akan kita gunakan di website kita ya. Silahkan di scroll kemudian dipilih yang kira-kira sesuai dan akan kita tempatkan di website kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan yang paling atas ini misalnya. Paling atas kiri ya. Saya klik di bagian insert template. Dia akan melakukan proses importing ya 33%. Oke ya, sudah selesai. Dia sudah memasukkan untuk footernya ya. Tampilannya sudah tampil. Ini akan kita klik coba ya, dia akan menampilkan untuk ikonnya. Nah, di sini kita bisa ganti misalnya company ins ini kita ganti dengan nama dari website kita. Kita berikan nama di rumah Rafif. Ya, INC-nya tidak usah dimasukkan. Kemudian misalnya kita ganti untuk address list-nya juga bisa. Kita ganti untuk font-nya, emailnya ya di sebelah kiri. Kemudian mau kita ganti untuk media sosial yang dimiliki juga bisa ya di sebelah kiri. Bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya mau kita tambahkan juga bisa ya. Kita add item, kemudian kita tentukan untuk itemnya yang akan kita gunakan apa ya. Ini bisa langsung ditambahkan. Begitu juga di bagian tengah ya, link list ini juga bisa kita masukkan. Nah, kalau kita sudah melakukan perubahan ya, perubahan di bagian footernya, klik saja di bagian bawah publish. Ya. Dia akan menyimpan untuk footer yang baru saja kita masukkan ya dari bagian Envato. Nah, kalau sudah kita melakukan pengaturan ya, kita sudah melakukan perubahan dari footernya ya, tulisan-tulisannya misalnya, link listnya, kemudian namanya, kita kembali ke bagian dashboard dari WordPress kita ya. Klik lagi di bagian tanda garis 3 ke bawah ini. Oke. Kemudian pilih di bagian exit to dashboard. Ya, kemudian kita pilih di bagian appearance, Elementor header and footer. Harusnya sekarang sudah ada dua buah hal ya, footer dan juga header yang kita tambahkan dari Elementor. Header dan juga footer sudah kita buat ya dan sudah kita set untuk tampilannya. Sekarang coba kita lihat untuk tampilan dari website kita. Ya, ini adalah alamat dari websitenya. Saya coba refresh. Nah, tampilannya masih seperti ini ya. Dia belum mengikutkan untuk header dan juga footer yang baru saja kita tambahkan. Nah, caranya bagaimana biar dia bisa ikut ya? Kita balik lagi ke bagian WordPress ya, dashboard WordPress-nya. Pertama, kita akan buat sebuah halaman baru. Ya, kita buat sebuah halaman baru. Cara menambahkannya gimana? Kita lihat di sebelah kiri ada dashboard, post, media, pages. Pilih di bagian pages. Misalnya kita lihat dulu untuk pages-nya apa saja isinya, kita klik di bagian all pages. Ya, sudah ada bawaan dua halaman. Yang pertama adalah privacy policy. Ya, ini adalah bawaannya. Kemudian yang kedua adalah sample page. Misalnya kita akan buat sebuah halaman baru, kita klik di bagian add new. Ya. Kemudian di sini kita akan membuat untuk halaman baru, kita berikan untuk title-nya misalnya halaman depan, misalnya seperti ini. Ya, halaman depan. Kemudian teman-teman lihat, di sebelah kanan ada tulisan template ya, ada tulisan default template. Kita klik dulu. Akan tampil di sana Elementor Canvas, kemudian Elementor Full Width. Nah, di sini kita akan menggunakan Elementor Canvas. Nah, apa bedanya antara Elementor Canvas dengan Elementor Full Width? Jadi, Elementor Canvas akan digunakan dan dia akan mengikutkan header dan juga footer yang baru saja kita buat ya. Maka di sini kita pilih untuk Elementor Canvas. Ya. Kemudian di sini kita akan pilih, kita masuk ke bagian Edit with Elementor. Ya, di bagian atas. Kita klik di bagian Edit with Elementor, maka selanjutnya dia akan tampil untuk menuju ke bagian plugin dari Elementor. Nah, akan tampil seperti ketika kita membuat header dan juga footer tadi ya. Ada icon tambah ini, ada icon folder ini, kemudian ada icon Envato. Lagi-lagi kita pilih di bagian Envato element. Ya. Kemudian kita pilih di bagian Free Kits.
Nah, di sini akan tampil beberapa template ya, template gratis yang disediakan oleh Envato dan ini kita bisa manfaatkan. Kita bisa pilih untuk kategorinya ataupun kita bisa scrolling ke bawah dan kita coba lihat yang kira-kira cocok untuk kita letakkan di website kita. Ya, ada indie publishing house, e-sport, STEM school. Misalnya kita pilih di bagian kategori, pilih di bagian trade service, ya. Kemudian kita gunakan salah satu template yang disediakan, misalnya kita pilih ini, notari publik ini, ya. Kita akan menggunakannya dan kita akan masukkannya di bagian website kita, ya. Caranya bagaimana? Klik di bagian bawah ada tombol hijau, ya, di bagian notari publik. Klik untuk tombol install kit, ya. Kita klik dulu. Dia akan melakukan proses installing ya dari templatenya. Kita lihat, kemudian kita cek dengan menggunakan view kit. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan beberapa pilihan dari templatenya ya. Di bagian atas ini ada home, home 2, home 3 dia maksudnya adalah pro. Jadi kalau pro ini dia akan dimaksudkan kalau misalnya mau menggunakannya, kita harus membayar ya. Sementara ini kita akan gunakan yang gratis dulu saja ya. Misalnya yang pertama saya akan masukkan di home 1 ini. Saya klik di bagian insert template. Ya. Dia proses, dia akan memasukkan template home 1 dari Notari Public kalau nggak salah ya namanya ya. Notari Public betul. Notari Public kita akan masukkan template ini di mana akan tampil bapak-bapak oke ini ya. Dan akan kita letakkan di website kita. Masih importing 40%, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, kalau proses untuk importingnya selesai, kita akan langsung dibawa ke sebuah halaman ya. Di mana halaman ini akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengaturan terhadap tampilan yang sudah diberikan oleh si Envato tadi ya. Misalnya, di sini kita akan mengubah untuk gambarnya ya, di sini gambarnya. Kalau mau mengubah bagaimana? Tinggal kita klik saja. Maka dia akan menampilkan di sebelah kiri ya. Misalnya kita akan ganti untuk yang lain bisa ya. Kita pilih di bagian choose image. Kemudian kita import gambar kita di sini, kemudian insert ya. Jadi diimport dulu, kemudian di bagian bawah ada tombol insert. Maka selanjutnya yang kita insert nanti akan tampil dan akan menggantikan dari tampilan yang dibawa oleh Envato ini ya. Begitu juga kalau misalnya kita akan mengganti untuk tulisannya ini, tinggal kita klik saja. Nah, di bagian kanan, di bagian kiri ya, di bagian kiri akan tampil perubahan yang akan kita maksudkan. Misalnya di sini mau kita ganti untuk namanya, misalnya John Deere mau kita ganti, ya tinggal kita ganti misalnya John Deere Associates and Friends, misalnya. And Friends. Ya, maka dia akan tampil di sebelah kirinya. Kita berikan koma misalnya. Associate and Friends ya. Kemudian kalau misalnya kita ganti di bawah juga bisa. Misalnya di sini mau kita ganti untuk tombolnya, kita klik ya. Kemudian kita ganti untuk linknya sehingga dia akan mengarah sesuai dengan link yang kita inginkan. Begitu juga di bagian bawah ya, kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga di bagian bawahnya kita bisa ganti yang kita inginkan, begitu juga di bagian bawahnya lagi. Nah, jadi dengan menggunakan Elementor ini kita bisa memasukkan untuk area-areanya ya, area-area yang kita harapkan akan menampilkan informasi dari situs kita. Nah, cara mudahnya adalah dari template yang ada, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini untuk testimoni ya, kita bisa masukkan testimoninya di bagian bawah ini, tinggal kita ganti untuk tulisannya, kita ganti untuk namanya, kemudian kita ganti untuk di bagian bawahnya. Nah, kalau sudah kita melakukan perubahan yang kita rasa perlu untuk ditampilkan di website kita klik di bagian publish. Ya, di bagian publish sudah ada tulisannya, "Hooray, your page is alive" ya. Have a look. Nah, coba kita refresh lagi di bagian website kita. Kita coba refresh. Tampilannya masih sama, teman-teman ya, belum berubah ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita coba lihat. Balik lagi ke bagian WordPress Elementor tadi. Kemudian kita klik lagi di bagian garis bawah ini. Kita menuju ke bagian exit to dashboard. Ya.
Kita balik lagi ke bagian halaman dari WordPress-nya, klik di bagian kiri atas, ada tombol W ini adalah logo dari WordPress ya. Klik lagi. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah halaman baru, namanya adalah halaman depan. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan WordPress, maka otomatis tampilan pertama yang akan tampil adalah list tulisan ya, list tulisan ataupun list post. Nah, untuk mengubah supaya tampilan depannya adalah tampilan dari halaman tertentu, kita perlu scroll ke bawah untuk menunya, kemudian pilih di bagian settings, kemudian kita lihat ada beberapa menu, kita pilih di bagian reading. Ya, pilih di bagian reading. Nah, selanjutnya kita lihat reading settings, kemudian di bawahnya ada your homepage display. Kita lihat ya di bagian atas tulisannya adalah your latest post. Artinya bahwa WordPress pertama kali secara default akan menampilkan list berita yang dimiliki oleh website kita. Nah, untuk mengubahnya supaya yang tampil adalah page halaman depan yang kita punya tadi, gampang, tinggal kita klik di bagian bawahnya, kemudian pilih di bagian homepage, pilih halaman depan. Oke, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih di bagian Save Changes. Oke, sudah ada pesan setting save ya. Artinya kita sudah merubah dari yang pertamanya, defaultnya adalah list daripada tulisan, akan kita ubah untuk tampilan pertamanya adalah page halaman depan. Di mana di bagian page halaman depan tadi kita sudah atur tampilannya dengan menggunakan Elementor. Nah, selanjutnya mari kita coba lihat tampilan dari website kita. Kita menuju ke tab berikutnya. Ya, ini adalah tampilan defaultnya, belum kita refresh dan masih menggunakan theme bawaan ya. Sekarang coba kita refresh. Ya. Nah, dia akan tampil untuk template yang kita buat tadi ya. Ada tampilan dari bapak-bapak ini di sebelah kiri, kemudian namanya. Tadi kita sudah masukkan John Deere, Associates and Friends ya. Dia sudah merubahnya. Kemudian untuk tampilan-tampilan di bawahnya, kalau misalnya teman-teman ubah tadi di bagian Elementor, maka dia akan tampil di bagian halaman depan dari website kita. Tapi coba teman-teman lihat, kita scroll ke atas. Nah, belum ada ya untuk header-nya di bagian atas serta di bagian bawah. Coba kita lihat. Nah, di bagian bawah juga belum terlihat, padahal kita sudah menentukan tadi bahwa kita punya header dan juga footer. Nah, kenapa tidak tampil? Kita coba lihat, kita balik lagi ke bagian WordPress dashboard tadi. Sekarang kita menuju ke bagian appearance, Elementor header and footer builder. Kita klik di bagian edit. Ya, kita menuju ke bagian footer ya, kemudian klik di bagian edit. Oke, kita scroll ke bawah. Type of template kita pilih, ini bagiannya adalah footer ya, pilih bagian footer. Ya, kita sudah pilih tadi, bagiannya adalah footer, kemudian displaynya kita masukkan entire website ya. Terlupa satu hal, kita belum memasukkan di sini enable layout for Elementor Canvas template. Kita checklist dulu, kita klik. Oke ya, sehingga akan muncul tanda centang ini. Kita scroll ke atas, kita masuk bagian footer ya. Kemudian kita klik di bagian update. Ya, kita sudah merubah untuk bagian footernya. Lagi kita masuk ke bagian appearance, kemudian Elementor header and footer. Sekarang kita masuk ke bagian header, klik di bagian edit. Kita scroll ke bawah. Untuk pilihannya header sudah, kemudian display-nya entire website, kemudian user role-nya kita abaikan saja. Nah, ini kita checklist lagi di bagian enable layout for Elementor Canvas template. Kita klik, kita scroll ke atas, kita pilih di bagian update. Oke, sudah kita update untuk header dan juga footernya. Sekarang kita kembali lagi ke bagian halaman depan dari website kita. Belum ada tampilan footernya, belum ada tampilan headernya. Sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang dia sudah tampil di bagian atas, sudah tampil untuk headernya. Ya, ada nama dari website kita, ada logonya. Kalau teman-teman ganti, nanti dia akan tampil di sini. Ada tombol kontaknya. Kalau kita scroll ke bawah,
Nah, dia juga sudah tampil untuk footernya ya. Di sini ada address list, social network, link list, dan juga nama dari website kita di bagian bawah. Sekarang coba kita perhatikan. Kita sudah masukkan footer. Oke, sudah. Kita sudah masukkan header, sudah. Kita sudah memasukkan untuk template halaman depan, sudah. Tapi kita perhatikan. Untuk tampilan dari footernya, dia tidak memenuhi semua ruangan ya di sini. Sedangkan kalau kita lihat ke atas, ya, untuk tampilan dari halamannya dia lebih lebar ya. Jadi dia lebih lebar dibandingkan antara header serta footernya. Nah, kita juga bisa atur untuk lebar dari header serta footernya. Caranya bagaimana? Kita coba lihat dulu perbandingan antara tampilan dari halaman depannya serta header dan juga footer. Kita balik ke bagian dashboard WordPress. Kemudian kita lihat di bagian pages dulu ya. Kita lihat tampilannya, besarnya sebenarnya seberapa. Masuk ke bagian halaman depan, pilih di bagian Edit with Elementor. Kita klik dulu. Sekarang coba kita lihat sebenarnya berapa lebar dari halaman kita ya. Coba kita klik salah satu area ini, saya klik. Ya, pilih di bagian global. Saya klik dulu ya di bagian tengah ini ya, ada tanda positif. Ada tanda titik 6 ini, kemudian ada tanda silang. Saya klik di bagian tengah titik 6. Oke. Kita lihat di sini untuk ukurannya adalah 1250 ya. Ini kita lihat 1250. Kita ingat-ingat 1250 ya. Sekarang kita kembali ke bagian dashboard kita. Oke, kita kembali ke bagian WordPress. Klik di bagian atas. Kemudian pilih di bagian Appearance, pilih di bagian Elementor Header and Footer Builder. Masuk ke bagian header dulu, kita pilih di bagian Edit with Elementor. Ingat, tadi kita punya ukuran 1250 ya. Klik di bagian atas. Ya, sekarang kita atur untuk lebarnya. Kita atur untuk lebarnya 1250 ya. Kita atur. Kemudian pilih di bagian Update. Oke, sudah melakukan update untuk bagian header. Sekarang kita kembali. Exit to dashboard. Ya. Kita balik lagi ke bagian Elementor Header and Footer Builder. Sekarang kita menuju ke bagian footer. Kita pilih Edit with Elementor. Oke, kemudian kita klik salah satu bagian atas ini ya, tanda positif, tanda titik 6, kemudian tanda X ini ya, kita pilih di bagian tengah, kita klik. Kemudian kita lihat di sini untuk ukurannya 1040. Kita ganti bukan 1040, akan kita samakan dengan lebar dari halaman depan kita, yakni adalah 1250. Oke, sudah. Kalau sudah, klik di bagian update. Oke, dia sudah melakukan update. Sekarang coba kita kembali ke exit to dashboard. Ya, kemudian kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat tampilannya di halaman depan. Kita coba refresh. Nah, tampilannya sudah menjadi lebih lebar untuk headernya. Sekarang coba kita lihat untuk footernya. Ya, dia sudah lebih besar lagi dibanding dengan yang pertama tadi. Nah, sekarang coba kita sama-sama scroll ke bagian atas. Ya, kita scroll ke bagian atas. Sudah ada logo, sudah ada nama websitenya, sudah ada kontaknya. Nah, di bagian depan ini, di bagian tengah ya, di bagian tengah ini kelihatannya sepi ya, tidak ada tampilan. Nah, di sini kita akan membuat menu, di mana menunya akan memberikan informasi. Tapi ketika diklik ya, dia tetap ada halaman yang sama, dia akan scroll sesuai dengan lokasi yang kita buat nanti. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita buat terlebih dahulu di bagian template kita ini ya, di bagian halaman depan ini, di bagian pages ini, kita akan berikan ID ya, kita akan berikan ID. Nah, caranya bagaimana? Balik ke bagian dashboard ya, kemudian masuk ke bagian pages, pilih di bagian all pages. Ya, masuk ke bagian halaman depan, kita pilih Edit with Elementor. Ya. Kita masuk ke bagian Elementor lagi. Sekarang kita akan berikan ID di tiap-tiap lokasi. Misalnya, di
Di sini kita akan masukkan untuk lokasinya. Kita masuk ke bagian tanda titik 6 ini. Oke ya. Kemudian kita masuk ke bagian struktur. Oke, struktur bukan bagian advance ya. Jadi ada layout, ada style, ada advance. Pertama masuk dulu ke bagian tanda titik 6 ini. Kemudian pilih di bagian advance. Nah, kita akan berikan ID di sini. Nah, ID-nya kita berikan yang pertama adalah about minus us ya, minus us. Masukkan di bagian ID-nya, CSS ID-nya about minus us. Kita update dulu. Ya, dia sudah selesai update. Sekarang kita scroll ke bawah. Kita masukkan ID lagi, misalnya di sini. Kita klik lagi di bagian tanda titik 6. Ya, masuk ke bagian advance. Kita berikan ID, di sini kita berikan ID-nya services misalnya. Klik di bagian update. Oke, sekarang kita scroll ke bawah lagi. Kita masuk ke bagian kontak kita. Ya, di sini. Pilih dulu di bagian atas tanda titik 6, kita klik. Ya, pilih di bagian advance. Masuk ke bagian CSS ID. Kita berikan nama kontak. Ya, kontak. Kemudian pilih di bagian update. Oke ya, kita sudah masukkan berapa buah ID tadi? Ada 3 ID ya, about us, service, kemudian kontak. Nah, untuk ID-ID-nya tadi akan kita akses dengan menggunakan menu. Ya, caranya bagaimana? Kita balik dulu ke bagian dashboard kita. Nah, sebelumnya teman-teman coba lihat. Di bagian halaman depan dari website kita belum ada menu ya, belum ada menu ya. Nanti kita akan tambahkan menu di bagian atas dari header-nya. Caranya kita balik ke dashboard. Kita masuk ke bagian dashboard dari WordPress kita. Sekarang kita masuk ke bagian appearance. Kemudian pilih di bagian menu, menus ini ya, pilih bagian menus. Oke, kemudian kita berikan menu name, ya kita berikan nama misalnya primary, ya primary. Kemudian lokasinya akan kita masukkan di bagian header. Pilih di bagian create menu. Nah, selanjutnya dia akan membuat sebuah tempat yang nanti kita bisa masukkan. Nah, kita akan letakkan menu-menu di bagian primary ini. Caranya bagaimana? Pilih di bagian custom link ya. Jadi ada pilihan pages, post, ataupun custom link. Nah, karena kita akan menggunakan cara di mana linknya tadi akan tetap menuju ke halaman yang sama, kita menggunakan custom links ini. Kita pilih. Ya. Pertama kita masukkan untuk link teksnya adalah home. Ya, home. Kemudian di sini HTTP untuk URL-nya kita masukkan HTTPS di rumahrafif.com. Ya, pilih di bagian add menu. Nah, dia akan masuk di sini. Berikutnya kita masukkan link teksnya adalah about us. Ya, URL-nya mengarah kemana? URL-nya kita arahkan ke HTTPS di rumahrafif.com. Kemudian kita berikan tanda slash, kemudian tanda crash, kemudian masukkan about minus us. Ya. Klik di bagian save menu. Save menu. Oke ya. Ada 2 buah menu yang kita tambahkan, coba kita lihat, belum masuk ya. Oh, sorry. Kita masuk dulu di sini HTTPS. Kita belum add menu di sini tadi ya. HTTPS di rumahrafif.com / tanda crash, masukkan about us ya. Tulisan setelah tanda crash ini sesuai dengan ID yang kita masukkan ya. Jadi tadi kita masukkan about us, service, dan juga kontak. Maka setelah tanda crash ini kita masukkan satu-satu. Ini kita masukkan dulu about us, kemudian link teksnya kita berikan about us. Kemudian masukkan di sini ya, add to menu.
Nah, dia akan tampil di sini ya. Lanjut kita masukkan lagi service. Nah, kemudian URL-nya kita masukkan https di rumahrafiq.com. Jangan lupa tanda crash, tanda slash ya, tanda slash, tanda crash, kemudian dimasukkan sesuai dengan ID yang kita masukkan tadi, service ya. Kita pilih di bagian add menu. Ya, ada 3 buah menu yang kita buat. Kita tambahkan yang terakhir https di rumahrafiq.com. Kemudian link teksnya adalah kontak. Kontak. Terlupa di bagian atas belum kita berikan slash ya. Slash, tanda crash, kontak. Oke, kemudian kita pilih di bagian add to menu. Nah, seperti ini. Kemudian pilih di bagian save menu. Save menu. Oke, dia sudah selesai untuk melakukan penyimpanan. Coba kita lihat di bagian halaman depan dari website kita apakah sudah tampil. Sekarang coba kita refresh dulu. Oke, menunya belum tampil ya di bagian atas. Kenapa? Karena kita belum masukkan di bagian header kita untuk menunya ya. Balik lagi ke bagian WordPress. Masuk ke Elementor Header and Footer Builder. Kita pilih di bagian header, pilih di bagian edit with Elementor. Oke ya. Sekarang coba kita akan tambahkan menunya di bagian tengah dari header kita. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah disiapkan sebenarnya oleh blok header ya. Ini kita klik. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Kita cari untuk menu, teman-teman ya. Kita cari untuk tulisan menu. Bagian bawah biasanya ya, ini navigation menu. Caranya kita klik saja, jangan dilepas ya, diklik, jangan dilepas, kemudian kita seret ke bagian tengah. Nah, seperti ini dia akan menampilkan home about us service kontak. Misalnya kita akan buat dia supaya ke tengah ya, bisa saja kita klik di bagian tanda pensil ini ya. Kemudian kita tentukan untuk stylenya. Advanced style, kita tentukan misalnya pilih di bagian layout ya, layout ya. Kemudian kita lihat di sini bagian layout ada horizontal, kemudian bawahnya alignment. Alignment defaultnya dia akan rata ke kiri. Misalnya kita akan buat dia rata ke tengah. Nah, dia akan ke tengah. Kalau kita buat dia rata ke kanan, tinggal klik di bagian right, maka dia akan rata ke kanan. Kita buat saja ya, untuk ratanya kita buat ke tengah. Kita klik dulu, kemudian klik di bagian update. Oke, dia sudah selesai. Sekarang coba kita lihat perubahannya di bagian halaman depan website kita. Kita coba refresh. Untuk menunya harusnya tampil. Oke, menunya sudah tampil di sini. Home, About Us, Service, Kontak. Kalau kita klik di bagian About Us, dia akan scroll ke bagian About Us. Kita scroll bagian Service. Dia akan masuk ke bagian service. Sebentar, untuk service-nya ketika diklik dia tidak menurun ya. Berarti ada yang salah ini. Ya, kita masukkannya service. Sekarang kita pastikan untuk template kita apakah namanya service ya. Kita coba lihat. Balik ke bagian dashboard WordPress kita. Masuk ke bagian pages ya. Kemudian masuk ke bagian halaman depan, edit ya. Sekarang kita coba lihat untuk template kita tadi ya, dia masih proses. Kita ganti untuk editnya dengan menggunakan Elementor ya. Jangan lupa tadi kita klik di bagian edit page, bukan edit Elementor. Klik ya di bagian edit with Elementor. Kita klik dulu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk lokasi yang harusnya untuk ID-nya bernama service ya. Nah, di sini kita berikan nama service ya, bukan yang lain ya. Kita masuk dulu halaman depan. Kita coba lihat, tadi kita memberikan namanya apakah service ataukah tidak ya. Oke, sudah tampil, kita coba lihat di bagian service ya. Scroll ke bawah, cari untuk service-nya di sini. Klik di bagian tanda titik 6 ya. Kemudian kita pilih di bagian advance, bukan di sini, berarti di atasnya. Klik di bagian tanda titik 6, klik di bagian advance. Oke, di sini kita masukkan tadi services ya, pakai S. Kita hilangkan saja, ya, sehingga tulisannya service, nggak pakai S ya.
service ya, service seperti ini. Klik di bagian update. Dia sudah selesai melakukan update. Coba kita ulangi lagi. Kita coba refresh. Oke, sekarang kita coba klik di bagian home, dia menuju ke bagian halaman depan, klik di bagian about us, dia scroll ke bagian about us, kita scroll, klik di bagian service, dia menuju ke halaman service, coba kita klik di bagian kontak, dia menuju ke bagian kontak ya. Jadi dengan menggunakan Elementor ini kita akan bisa membuat website tinggal klik-klik saja ya. Tanpa coding sama sekali, tinggal menggunakan salah satu fitur ataupun plugin dari Elementor, dan kita akan manfaatkan juga plugin yang lain, antara lain Envato dan juga plugin untuk masukkan header dan juga footer. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, di sini kita membuat menu, tapi menunya dia tetap berada di halaman yang sama. Nah, kadang akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita akan buat di mana setiap kita klik menu, dia akan menuju ke halaman yang baru, ya. Jadi bukan halaman yang sama. Nah, gampang kalau kita menggunakan Elementor ini. Kita balik dulu ke bagian Elementor, ya, di bagian dashboard. Kita pilih, ya, kita balik ke bagian exit to dashboard. Ya, sekarang kita akan membuat halaman baru, misalnya kita back dulu. Ya, sekarang kita akan buat 3 buah halaman ya, misalnya. Kita add new. Yang pertama kita akan buat untuk halamannya adalah about us ya, sesuai dengan menu yang kita punya di bagian atas dari header tadi ya, home, about us, service, kontak. Kalau home sudah punya ya kita dengan nama halaman depan. Yang belum punya kita adalah about us, service, dan juga kontak. Pertama yang akan kita buat adalah about us. Nah, mari sama-sama kita buat di bagian page, kita buat about us. Pilih di bagian template-nya, yakni adalah Elementor Canvas ya, Elementor Canvas. Klik di bagian Edit with Elementor. Ya, Edit with Elementor. Sekarang kita akan buat untuk tampilannya ya, tampilan dari About Us ini dengan menggunakan Envato lagi. Ya. Kita pilih di bagian Install Template Kits tadi, kita sudah menginstal dengan Notary Public tadi, di mana dia juga punya untuk halaman yang lain ya, tampilan halaman yang lain. Caranya bagaimana untuk melihat halaman yang lainnya? Lihat di bagian bawah ada tombol View Installed Kit, klik saja. Nah, dia akan tampil untuk di bagian bawahnya untuk informasinya. Kita tinggal pilih di mana kita akan menggunakan tampilan apa yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih untuk About Us-nya akan kita gunakan salah satu halaman di sini. Misalnya ini ya, About Us. Tinggal klik saja di bagian Insert Template. Dia akan melakukan proses insert untuk template-nya ini dan akan digunakan di bagian halaman About Us. Ya, masih proses ya. Masih proses, dia importing untuk datanya dan akan kita gunakan dan akan dimanfaatkan untuk menampilkan informasi About Us. Oke, dia sudah masuk ke bagian halaman About Us. Kalau misalnya mau teman-teman ubah, silahkan saja ya, disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Misalnya diganti untuk tulisannya, diganti untuk tulisan di bagian bawahnya, gambarnya, dan sebagainya. Silahkan disesuaikan. Ya, ini adalah tampilannya dari About Us-nya. Kita publish dulu ya, kita publish dulu. Oke, sekarang coba kita lihat dan kita klik di bagian Have a Look. Dia akan tampil ya seperti ini. Dia akan menampilkan untuk About Us-nya ya, halaman tersendiri. Ini belum tampil di bagian menu ya, kita baru buat untuk halaman-halamannya. Baru satu halaman, yakni adalah About Us. Sekarang kita buat halaman yang lain selain About Us. Halaman yang lain adalah kontak ya, service ya, service dulu ya, kita buat service dulu. Back lagi ke bagian exit to dashboard. Kita akan buat satu halaman baru, langsung saja di bagian atas kiri ya, kita klik di bagian icon WordPress-nya. Kita buat satu halaman baru, add new ya, kita buat satu halaman baru, kita berikan nama service ya. Pilih template-nya, template-nya adalah Elementor Canvas. Edit with Elementor.
Sekarang kita pilih dengan menggunakan icon paling kanan, Envato Element. Pilih di bagian Notary Public, View Installed Kit. Ya, kita scroll ke bawah, cari yang kira-kira menunjukkan service ya di sini. Nah, di sini kita masukkan di bagian atas ini ada service detail. Misalnya saya masukkan service detail, saya klik di bagian Insert Template. Dia akan melakukan proses importing, kita tunggu dulu. Oke, dia sudah masuk ke bagian insert dari halaman service ya. Halaman service sudah masuk. Teman-teman seperti biasa, kalau misalnya mau diganti tulisannya, kemudian mau diganti gambarnya, silahkan saja. Ini langsung saya publish saja. Oke, kita coba klik di bagian Have a Look. Nah, ini adalah tampilan dari halaman service-nya yang baru saja kita buat ya. Ada FAQ juga di bagian bawahnya. Oke, dua buah halaman sudah kita buat, About Us dan juga Service. Kita akan buat halaman yang terakhir, yakni adalah kontak. Ini saya close saja. Kemudian saya akan balik ke bagian halaman dashboard dari WordPress-nya. Masuk ke bagian halaman depan dari WordPress ya, di bagian dashboard-nya. Klik di bagian Add New. Ya, kita masukkan satu buah halaman baru, namanya adalah kontak. Ya, pilih jangan lupa template-nya. Template-nya adalah Elementor Canvas. Kemudian klik di bagian Edit with Elementor. Ya, sekarang kita pilih di bagian kanan untuk Envato Element. Pilih untuk Notary Public, View Installed Kit. Ya, kita pilih untuk bagian kontak ya. Coba kita scroll ke bawah yang kira-kira cocok untuk bagian kontak ya. Oke, misalnya di bagian kanan ini, kontak us, klik di bagian Insert Template. Oke, dia sudah membuat sebuah halaman baru ya, kontak. Seperti biasa kalau misalnya mau diubah untuk namanya, tulisannya ya, ataupun misalnya ada gambar mau diubah, silahkan saja ya. Ini langsung saya publish saja. Ya, kita klik di bagian Have a Look. Ya, satu buah halaman baru di rumahrafif.com, kemudian /kontak ya. Ini adalah halaman kontaknya. Ini saya close. Ya, sekarang coba masuk ke halaman depan. Saya coba refresh. Saya coba klik salah satu menu. Dia masih berada dalam halaman yang sama ya. Belum pindah ke halaman yang baru. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu ya. Apa yang diubah? Yang diubah adalah bagian menu. Kita masuk Elementor. Back dulu ke bagian dashboard dari WordPress-nya. Balik lagi ke bagian icon dashboard WordPress. Masuk ke bagian Appearance. Menu. Ya, kita ubah dulu ya untuk link-link ya, link di bagian menunya. Home kita biarkan saja. Kita hilangkan bagian About Us. Kita remove. Service kita hilangkan. Kita remove. Kontak kita klik di bagian kanan. Kita remove. Dan kita ganti. Dari mana gantinya? Dari mana? Dari sini ya, di bagian Pages. Ya. Masukkan yang pertama adalah About Us. Kita add menu dulu. Dia sudah masuk. Yang berikutnya kita masukkan Service. Kita add menu. Kemudian yang terakhir kita masukkan dari kontak. Kita add to menu. Ya, seperti ini. Kita save dulu. Kita coba lihat lagi di bagian halaman depan dari WordPress kita. Kita coba refresh. Dari yang sebelumnya tadi dia kalau misalnya kita klik, dia masih di halaman yang sama ya. Sekarang kalau misalnya kita klik di bagian About Us, nah dia sudah berganti tampilannya menuju ke bagian halaman About Us. Kita klik di bagian Service, dia menuju ke bagian halaman Service. Kita menuju ke bagian halaman kontak, dia sekarang menuju ke bagian halaman kontak. Nah, begitulah teman-teman cara kita bisa membuat website ya tanpa coding sama sekali. Tinggal kita klik-klik saja dan kita menggunakan salah satu layanan dari Niaga Hoster. Kalau teman-teman mau menggunakan layanan dari Niaga Hoster, silahkan klik untuk link menuju Niaga Hoster di bagian bawah deskripsi sudah saya sertakan. Dan jangan lupa menggunakan kupon dengan menggunakan kode di Rumah Rafif untuk mendapatkan potongan yang lebih banyak lagi. Terima kasih, nama saya Di Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.